1656 Fang Yuan diselamatkan. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Pada kedalaman ini, lautnya benar-benar gelap gulita. Namun, penglihatan Fang Yuan berwarna hijau tua. Baiklah, Gu baru yang kutukar ini cukup berguna. Dengan ini, aku hampir tidak bisa melihat di laut dalam. Fang Yuan cukup senang. Laut dalam itu rumit. Seseorang tidak bisa menyinarinya dengan sembarangan, atau predator mungkin akan terpikat ke arahnya tanpa disadari. Di area hijau tua ini, ada beberapa bercak hitam pekat. Tentu saja itu adalah minyak hitam. Minyak hitam itu kusut dan terjalin seperti ular piton besar. Mereka hampir tidak bergerak, tetapi dampak visualnya sangat besar. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam. Insang di wajahnya bergerak saat menghirup oksigen dari air laut, memungkinkannya bernapas di bawah air. Setelah tenang, dia mendekati minyak hitam itu dengan hati-hati. Dia merentangkan tangannya dan berhenti ketika dia berada beberapa meter dari minyak hitam itu. Selanjutnya, dia mengaktifkan cacing Gu-nya. Cahaya biru terang perlahan berkumpul di telapak tangannya. Kedua cahaya biru itu membentuk berkas cahaya yang bersinar ke dalam minyak hitam. Tetesan dan gumpalan minyak hitam mengalir di sepanjang sinar cahaya biru dan perlahan berkumpul di telapak tangan Fang Yuan. Telapak tangan Fang Yuan seperti dua lubang tanpa dasar yang menyedot minyak hitam. Waktu berlalu, tetapi Fang Yuan terus menjaga kewaspadaannya. Dia tidak hanya mempertahankan metode investigasinya pada lingkungan sekitar, dia juga memperhatikan penyimpanan esensi purba di lubangnya. Karena dia menggunakan banyak cacing Gu sekaligus, pengeluaran esensi purba Fang Yuan tidak rendah. Setelah beberapa saat, dia mencapai tingkat kritis. Sudah waktunya untuk berhenti dan kembali ke permukaan laut. Bakatku terlalu rendah, jika aku memiliki bakat kelas A, aku akan bisa bertahan lebih lama. Fang Yuan mendesah dalam hatinya, pada saat yang sama, dia berhenti menggunakan cacing Gu-nya, bersiap untuk pergi. Tetapi dalam proses pergi, sebuah kecelakaan terjadi. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar muncul di laut yang damai, mengirim Fang Yuan terbang. Oh tidak, arus tumbukan. Hati Fang Yuan bergetar, dia ingin menggunakan cacing Gu untuk melarikan diri. Arus tumbukan ini tampak seperti air laut biasa, tetapi ketika makhluk hidup memasukinya, mereka akan memancarkan gaya dorong yang kuat. Bam bam bam. Dalam proses melarikan diri, Fang Yuan bertemu dengan beberapa arus tumbukan, tulang-tulangnya retak dan darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Fang Yuan menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar dan merah. Dia mencoba menemukan cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Tetapi dia tidak dalam kondisi terbaik, dia telah menggunakan banyak esensi purba, pada saat yang sama, skala arus tumbukan ini sangat besar dan Fang Yuan tidak memiliki metode untuk menghadapinya, dia hanya bisa menghindar dengan menggunakan keberuntungannya. Tak lama kemudian, Fang Yuan menghabiskan semua esensi purbanya, arus tumbukan dari belakang mendorongnya ke dalam minyak hitam. Apakah aku akan mati di sini? Fang Yuan tidak dapat melarikan diri, ia melihat minyak hitam menempel padanya, sebelum menyebar dan melahapnya. Esensi purbanya telah habis, tetapi untungnya, insangnya terbuat dari cacing Gu jalur transformasi, mereka dapat bertahan untuk beberapa waktu. Tetapi ini benar-benar saat-saat terakhirnya. Ini adalah saat-saat terakhir dalam hidupku, desah. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak minyak hitam untuk mengumpulkan kekayaan dan menukarnya dengan cara untuk menyingkirkan korosi minyak hitamku dari pasar, tetapi sekarang, aku tidak perlu khawatir tentang masalah ini lagi, hehehe. Fang Yuan tersenyum pahit, ia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Akhirnya, minyak hitam itu benar-benar menutupinya, tubuhnya diselimuti oleh minyak hitam. Apakah aku akan mati? Kematian semakin dekat, tetapi Fang Yuan benar-benar damai di dalam hatinya. Atau lebih tepatnya, ia acuh tak acuh. Menjelang kematiannya, ia acuh tak acuh tentang hal itu. Baiklah, biarlah jika aku mati. Setelah datang ke dunia ini, setelah bertahun-tahun, aku telah mengembara dari satu tempat ke tempat lain, aku terlalu lelah. Siapa yang benar-benar dapat menghindari kematian? Aku mungkin sebaiknya beristirahat sekarang. Fang Yuan memejamkan matanya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya. Dalam keadaan linglung, dia mendengar seseorang yang ada di sekitarnya berbicara. Saintes, mengapa kamu menyelamatkan Gu Master Fana ini? Selama bertahun-tahun,
bukankah manusia sudah cukup menindas kita? Benar sekali, Saintes. Ini jelas merupakan Gu Master pengumpul minyak. Wilayah laut ini milik kita para duyung. Dia adalah pencuri yang mencuri minyak hitam kita. Dia terlalu tidak tahu malu. Kita bisa membiarkannya mati sendiri. Pada saat ini, sebuah suara yang ramah dan menyegarkan bergema. Sejak kita bertemu, bagaimana mungkin kita meninggalkannya begitu saja? Aku tahu dia manusia dan bukan duyung, tetapi dia tetap makhluk hidup. Manusia menindas kita, tetapi seorang Gu Master seperti dia tidak bersalah. Dia ada di sini untuk mencuri minyak hitam, tetapi seberapa banyak yang bisa ditanggung seseorang? Dia mengambil risiko seperti itu untuk mencuri minyak hitam, itu menunjukkan betapa dia dikucilkan dan bermasalah. Mengapa kita harus pelit membantunya? Santo, Anda terlalu baik, apakah itu tidak apa-apa? Dia bukan orang penting, dia terlalu rendah, tidak ada gunanya menyelamatkannya. Fang Yuan berusaha sekuat tenaga dan perlahan berhasil membuka matanya. Bidang penglihatannya masih kabur, dia melihat 3 sosok samar. Putih, biru, dan merah. Tubuh manusia, ekor ikan, dari sosok-sosok yang kabur itu, dia bisa tahu bahwa mereka adalah 3 duyung. Merman adalah jenis manusia varian, mereka dapat bernapas di bawah air secara alami dan hidup. Merman melekat pada sungai dan badan air, mereka paling terampil di jalur air. Baik mereka laki-laki atau perempuan, mereka sangat cantik dan rupawan. Terima kasih, terima kasih. Aku akan membalas kebaikan ini. Bolehkah aku tahu nama kalian? Fang Yuan berbicara dengan susah payah, suaranya yang serak menjadi lebih halus saat dia berbicara. Tapi ini adalah batasnya saat ini, tubuhnya terlalu lemah, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun, kata-kata ini adalah satu-satunya yang bisa dia katakan. Kami tidak butuh balasanmu. Jika bukan karena Saintes, kami tidak akan menyelamatkan manusia kotor sepertimu. Kau tidak perlu tahu nama kami, tetapi Saintes bernama Xie Hanmo, kau harus mengingatnya, ukir ini dalam ingatanmu selamanya. Kau sangat beruntung telah diselamatkan oleh Saintes. Baiklah, kalian berdua, cukup. Sosok putih itu mendesah dengan suara lembut, dia berkata kepada Fang Yuan, meskipun kamu merasa lemah sekarang, aku telah menyembuhkan lukamu. Kamu telah terkikis oleh minyak hitam sebelumnya, aku tidak dapat menyembuhkan luka ini dalam sekali coba, tetapi aku telah meninggalkanmu seekor cacing Gu, kamu dapat menyembuhkan dirimu sendiri dengan itu. Setelah berkata demikian, sosok putih itu membawa 2 pelayannya dan pergi, menghilang dari pandangan Fang Yuan. Fang Yuan ingin berbicara, tetapi dia telah kehabisan tenaga, dia tidak dapat berbicara. Kelelahan dan kelemahan yang ekstrim membuat penglihatannya kembali hitam. Inilah yang terjadi dalam 500 tahun kehidupan. Sebelumnya, tatapan Fang Yuan menjadi jelas, dia kembali dari ingatannya. Saat ini, dia telah memimpin para master Gu desa nelayan kembali ke pulau itu. Ini adalah salah satu rumah kepala desa lama, tidak gelap. Saat senja, sinar cahaya yang tersisa memasuki ruangan melalui jendela. Di luar jendela, burung camar terbang di sekitar pantai, berkicau dengan keras. Putri duyung yang diselamatkan adalah seorang wanita muda, dia masih pingsan sekarang. Setelah Fang Yuan menyelamatkannya, wajahnya yang pucat mulai memerah lagi. Bulu matanya yang tebal membuat wajahnya tampak seperti bayangan. Melihat gadis duyung ini, Fang Yuan sempat linglung. Melihatnya dengan saksama, dia tidak terlihat seperti Xie Hanmo dalam ingatan Fang Yuan. Penampilan mereka sangat berbeda, meskipun keduanya sama-sama cantik. Mereka hanya memiliki watak yang mirip, dan perbedaan terbesar antara gadis duyung ini dan Xie Hanmo adalah warna sisik mereka. Manusia duyung memiliki tubuh manusia dan ekor ikan, sisik mereka memiliki warna yang bervariasi. Biru dan merah adalah warna yang umum, sedangkan putih dan hitam sangat langka. Duyung bersisik putih dan putri duyung bisa menjadi orang suci dan orang suci wanita, sementara yang bersisik hitam dianggap sebagai kutukan dan pembawa sial, mereka akan dibunuh saat mereka lahir, orang tua mereka sering menjadi pembunuhnya. Xie Hanmo adalah putri duyung bersisik putih, dia adalah orang suci dari suku duyung. Dan gadis duyung ini memiliki sisik biru, itu sangat umum di antara para duyung. Tuan Chu, pada saat ini, kepala desa tua dan Gu Master Parubaya tiba di pintu. Fang Yuan mengangguk ringan saat mereka masuk. Setelah mengumpulkan minyak hitam dari laut dalam, baik kepala desa tua maupun Gu Master Parubaya, mereka memandang Fang Yuan dengan sangat hormat. Di satu sisi,
Fang Yuan memiliki kekuatan yang tak terduga, dan di sisi lain, Fang Yuan memberi mereka manfaat yang sangat besar. Gucangkang air sangat berguna, mereka semua mengalaminya dalam perjalanan ini. Dan yang terpenting, Fang Yuan berjanji setelah kembali bahwa dia akan membuat cacing gu untuk mereka. Cacing gu ini akan sangat berguna bagi mereka. Tuan Chu, makanan sudah disiapkan. Apakah Anda? Kepala desa tua itu tersenyum. Saya akan menjaganya, jangan khawatir Tuan. Saat dia bangun, saya akan membawanya kepada Anda. Gu Master yang sudah setengah baya itu menambahkan. Fang Yuan menatap gadis duyung itu sambil menggelengkan kepalanya. Dia berjalan keluar rumah, tidak perlu menemuiku. Saat dia bangun, suruh dia pergi. Meskipun ini adalah wilayah manusia, dan tindakannya mirip dengan mencuri, menurutku, dia menjalani hidup yang sulit. Tunjukkanlah mukamu dan biarkan dia pergi. Tuan Chu, jangan khawatir, kami tidak akan mencari masalah dengannya. Ya, selama ini, ada banyak duyung yang datang ke sini untuk mencuri minyak hitam. Kami selalu berusaha menutup mata terhadapnya, lagi pula, kami tidak bisa menghabiskan semua minyak hitam di bawah laut, tidak apa-apa untuk berbagi sebagian. Kepala desa tua itu terkekeh. Fang Yuan mengangguk. Dia sudah mendapatkan informasi apapun yang dia butuhkan dari kepala desa tua dan gadis duyung muda ini melalui pencarian jiwa. Ada sesuatu yang menarik. Di dunia luar, kaum duyung memiliki status yang lebih rendah daripada manusia. Kedua belah pihak memiliki konflik besar dan sering berkelahi. Namun di sini, kaum duyung dan manusia memiliki hubungan yang lebih baik. Mereka banyak berinteraksi dan hidup damai, bahkan ada beberapa contoh pernikahan di antara mereka. Sepertinya gua surga ini adalah surga bagi manusia dan juga kaum duyung. Di dalam rumah kecil itu, terjadi turbulensi yang sangat besar. Cahaya merah gelap bergerak seperti gelombang, berputar-putar di sekitar Fang Yuan. Dia sedang memurnikan gu. 10 jarinya terentang, kedua tangannya memegang bola yang menakutkan. Bola ini berukuran seperti baskom, mengalir di permukaan. Ini adalah saripati minyak hitam yang diekstraksi Fang Yuan. Pemurnian gu sudah pada tahap akhir, sekarang adalah saat yang krusial. Fang Yuan berkehendak saat sebuah retakan terbuka di pintu masuk lubang abadinya, dia mengeluarkan sepotong sisik emas yang mengilap. Sisik itu terbang ke bola minyak hitam, menyebabkan ledakan kecil. Dalam penglihatan Fang Yuan, dia melihat bahwa saat bola minyak hitam itu meledak, ia mengembang dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan bersinar di bola minyak hitam, sebelum mengembun menjadi titik kecil. 10 jari Fang Yuan bergetar, bola minyak hitam itu melayang ke udara dan mulai berputar di sekelilingnya. Selama proses itu, cahaya keemasan terus berkedip. Bau busuk mulai menyebar, ini adalah kotoran yang dikeluarkan Fang Yuan. Bau busuk itu hampir menyebar keluar rumah ketika cahaya formasi abadi itu berkedip, seperti tutup panci yang berwarna biru, ia memerangkap bau busuk dan mencegahnya keluar. Bau busuk ini adalah material abadi yang mengandung jalur makanan, lebih mengerikan daripada minyak hitam. Jika manusia bersentuhan dengannya, mereka akan mati. Pemurnian gu Fang Yuan sudah berada pada level abadi, karena melibatkan dua material abadi. Salah satunya adalah minyak hitam, yang lainnya adalah sisik emas, yang diambil dari ikan naga emas binatang buas yang terpencil. Setelah serangkaian deduksi, Fang Yuan menemukan bahwa ikan naga emas dan minyak hitam memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi. Tentu saja satu sisik tidak cukup, Fang Yuan terus melemparkan lebih banyak sisik emas. Bola minyak hitam perlahan berubah menjadi warna hitam emas, banyak siluet cacing gu yang tidak lengkap terlihat di bola itu. Fang Yuan mencoba memurnikan minyak gu. Ini dibuat khusus untuk para master gu di desa nelayan. Fang Yuan sendiri yang membuat resepnya, dia juga menggunakan informasi dalam warisan sejati Sekte Bayangan dan warisan sejati Langya sebagai referensi. Fang Yuan benar-benar berusaha membantu para master gu pengumpul minyak di desa nelayan. Alasannya, karena misi Tugu Merit. Apa itu Merit? Fang Yuan telah memikirkan masalah ini sejak awal. Apakah misi di Tugu Merit sesederhana itu? Semakin Fang Yuan memikirkannya, semakin dia bisa merasakan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Jadi, membantu para gu master desa nelayan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan misi dan juga untuk memastikan dugaan yang ada dalam benak Fang Yuan. Fang Yuan melakukan hal-hal buruk tanpa merasa menyesal. Begitu pula, dia melakukan hal-hal baik tanpa perubahan emosi. Sejujurnya,
dia sudah menjadi acuh tak acuh terhadap perbuatan baik dan perbuatan buruk, dia tidak peduli dengan kebaikan atau kejahatan. Di dunia ini, hanya ada dua hal, yang menguntungkannya dan yang merugikannya. Saat ini, dalam menghadapi warisan sejati bumi surga, Fang Yuan akan bersedia melakukan perbuatan baik untuk memastikan bahwa dia mendapatkan manfaat maksimal. Xialin perlahan membuka matanya, dia sudah bangun. Aku tidak mati. Setelah linglung sejenak, dia bereaksi dan matanya mulai bersinar. Kau putri duyung yang cukup beruntung, jika kami menemukanmu nanti, kau akan mati. Kau akan terkorosi menjadi minyak hitam. Gu Master setengah baya melihat bahwa putri duyung itu bangun dan berjalan ke dalam ruangan. Namaku Xialin, apakah kau menyelamatkanku? Gadis putri duyung itu berjuang untuk bangun. Bukan aku, tapi Master Chu. Kau seharusnya berterima kasih padanya, dialah yang menyembuhkan lukamu. Gu Master Parubaya itu tersenyum saat berbicara. Gadis duyung itu memeriksa dirinya sendiri setelah mengingatnya, dia sangat senang setelah itu. Tidak bisa dipercaya, aku terkorosi oleh minyak hitam dan terluka parah, bahkan Gu Master penyembuh terhebat di sukuku tidak akan mampu menyelamatkanku, tapi sekarang aku sudah sembuh total. Gu Master Parubaya itu tersenyum dengan arogan, tentu saja. Lagi pula, Master Chu lah yang menyelamatkanmu. Sambil berkata demikian, Gu Master Parubaya itu teringat akan kejadian ketika Fang Yuan menyelamatkannya. Dia membuat semua Gu Master terpesona, kebanyakan dari mereka tidak bisa sadar kembali setelah sekian lama. Master Chu menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan lukaku, bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikan ini? Gadis duyung itu mengerutkan bibirnya, dia menunjukkan ekspresi tegas, Tuan, tolong bawa aku kepadanya, berapapun harganya, aku harus membalasnya. Baiklah, ikuti aku. Gu Master Parubaya itu mempertimbangkannya sejenak sebelum berjalan keluar ruangan. Gadis putri duyung Xialin memaksakan diri untuk berdiri, dia menggunakan cacing Gu untuk menciptakan gelombang yang membawanya saat dia bergerak di belakang Master Gu yang setengah baya. Keduanya masuk ke sebuah perkebunan, mereka melewati taman dan tiba di depan rumah Fang Yuan. Gemuruh. Tiba-tiba, cahaya hitam keemasan meledak ke langit dari rumah kecil itu. Ini, apa yang terjadi? Fenomena ini dapat dilihat dari seluruh lingkungan sekitar, banyak Master Gu di desa yang waspada saat mereka datang untuk mengamati. Setelah makan malam, Master Chu berkata bahwa dia akan memurnikan Gu. Dia mengunci diri di kamar dan memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya. Kepala desa tua itu memperhatikan sambil berkata, ini berarti pemurnian Gu Master Chu telah mengalami kemajuan. Pencapaian pemurnian Gu Master Chu terlalu mendalam, lihat pemandangan ini. Pemurnian Gu-nya pasti tidak sederhana sama sekali. Terima kasih telah menyatakan hal yang sudah jelas, Master Chu luar biasa, bagaimana dia bisa sederhana. Xialin mendengarkan dengan saksama. Percakapan para Master Gu ini membuatnya teringat pada seorang ahli Master Gu yang hebat. Dia pasti memiliki rambut putih, temperamen yang baik, sifat yang tenang dan kalem, kekuatan yang besar, dan kebaikan serta kemurahan hati yang luar biasa. Saat cahaya emas gelap memudar, aroma harum menyebar di sekitar area tersebut, sebuah lubang besar tercipta di atap rumah kecil itu. Sesaat kemudian, pintu rumah kecil itu terbuka, Fang Yuan keluar. Semua Master Gu desa nelayan menunggu dengan penuh harap, saat Fang Yuan keluar, mereka membungkuk dan memberi salam, Master Chu. Gadis duyung Xialin menatap Fang Yuan dengan rasa ingin tahu, ternyata Tuan Chu masih sangat muda, dia tidak menyangka hal ini. Dia segera berlutut, Tuan Chu, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya harus membalas kebaikan ini bahkan jika saya harus mematahkan semua tulang di tubuh saya. Tidak perlu, itu hanya masalah sederhana. Fang Yuan melirik gadis duyung itu, dia bukanlah Xie Hanmo. Almarhum telah meninggal, dia telah pergi bersama angin. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan kembali ke Tugu Jasa. Oh, misi baru muncul. Pandangan Fang Yuan terfokus pada perubahan Tugu. Awalnya ada 10 misi, sekarang masih ada 10, tetapi sebagian besar isinya telah berubah. Di sisi lain Tugu Jasa, peringkatnya juga telah berubah. Saya ketiga, Fang Yuan segera menemukan peringkatnya. Dia sedikit gembira, tebakannya telah ditegaskan. Melihat ini dari sudut pandang yang mulia abadi bumi surga, jasa adalah membantu orang lain, itu adalah tindakan perbuatan baik. Fang Yuan melihat peringkatnya dan membandingkannya dengan yang lain,
dia yakin, jika dia melakukan ini sendirian dan mengumpulkan minyak hitam secara pribadi, dia tidak akan berada di posisi ketiga. Tentu saja, membantu para Master Gu ini tanpa bekerja juga tidak mungkin. Jadi, setelah memurnikan minyak pengumpul Gu, dia mendistribusikannya dan pergi ke laut, mengumpulkan sebagian besar minyak hitam, hanya menyisakan sedikit untuk para Master Gu di desa nelayan. Di dasar Tugu Merit, ada beberapa gufana jalur informasi yang tersebar. Fang Yuan mengambilnya dan memeriksanya. Seperti yang dia duga, ini ditinggalkan oleh Miao Ming Shen dan lainnya, mereka telah mencatat temuan mereka. Beberapa orang menemukan bahwa manusia dan duyung hidup berdampingan dengan damai dengan status yang setara. Beberapa orang memilih misi yang sulit, meskipun mereka membunuh binatang buas yang terpencil, banyak manusia yang terlibat dan kehilangan nyawa mereka. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa mereka berada di peringkat terbawah. Beberapa orang memahami bahwa arti dari papan prestasi adalah untuk melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain, tetapi mereka hanya menebaknya, dugaan itu tidak dikonfirmasi. Para Dewa Gu ini dipilih oleh Miao Ming Shen secara pribadi, mereka bukan orang bodoh. Penemuan Miao Ming Shen membuat mata Fang Yuan berbinar. Dia menemukan bahwa mereka bukanlah kelompok pertama yang datang ke sini, ada Dewa Gu yang masuk sebelumnya. Informasi yang paling berharga datang dari Feng Jiang. Dia menemukan bahwa ada area terlarang di surga ini, itu adalah area laut yang disebut orang-orang sebagai Laut Tangisan Penyesalan Penindasan Iblis. Dalam legenda, setelah Dewa Bumi Surga mengubah surga gua ini menjadi surga, dia menekan iblis tertinggi di area laut ini, dia membuat formasi abadi super untuk membuatnya menyesal dan bertobat. Dengan demikian, tangisan penyesalan iblis tertinggi ini dapat terdengar di wilayah laut sepanjang waktu. Fang Yuan melihat informasi ini, nama cacing Gu muncul di benaknya. Gu penyesalan Fang Yuan menjatuhkan Gu jalur informasi dengan santai di depan tugu penghargaan rumah Gu abadi peringkat 8. Di dalam cacing Gu ini, Fang Yuan dengan jujur menyebutkan pengalamannya mengumpulkan minyak hitam di pulau kecil, serta eksperimennya terhadap papan prestasi. Jika Dewa Gu datang setelahnya, mereka juga akan melihat informasi ini. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Pertama, mereka sudah memiliki tebakan mereka sendiri, dan kedua, mudah untuk memverifikasinya. Fang Yuan mungkin juga mengungkapkan ini sebelum mereka bereksperimen. Atau lebih tepatnya, dengan kata lain, rahasia ini bukanlah rahasia. Dewa Bumi Surga menyiapkan warisan sejati ini dengan sengaja, dia ingin orang-orang melakukan tindakan kebaikan. Ini adalah gaya Dewa Bumi Surga. Pada titik ini, Fang Yuan sudah sepenuhnya yakin bahwa ini adalah warisan sejati Bumi Surga. Master Gu dan Dewa Gu meninggalkan warisan mereka masing-masing. Ini adalah sifat budaya terbesar di dunia ini. Setiap warisan berisi tanda-tanda orang tersebut, gaya mereka, atau keinginan penting mereka yang belum terpenuhi. Misalnya, warisan biksu bunga anggur adalah untuk membalas dendam pada klan Gu Yue, bahkan dalam kematian dia ingin membalas dendam. Jadi, dia meninggalkan video kekalahan pemimpin klan Gu Yue, dia menggali gua bawah tanah dan memancing Fang Yuan untuk menghancurkan mata air roh klan Gu Yue. Atau seperti bangunan 88 yang sejati, ini adalah warisan sejati jalur keberuntungan yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Tujuannya adalah untuk membantu seluruh garis keturunan Huang Jin untuk mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Itu adalah tindakan Giant Sun Immortal Venerable untuk membantu keturunannya. Dan warisan sejati Hei Fan awalnya bermaksud untuk mewariskan semuanya kepada cucunya, tetapi dengan liku-liku takdir, keinginannya tidak terpenuhi. Dan warisan sejati Shadow Sek, jika Spectral Soul Demon Venerable tidak gagal dan tidak ditangkap oleh pengadilan surgawi, warisan sejati ini tidak akan ada. Tetapi bertentangan dengan keinginannya, dia ditangkap dan Fang Yuan tetap menjadi harapannya yang tersisa dalam situasi putus asa ini. Untuk meningkatkan kekuatannya, Spectral Soul membentuk warisan sejati Shadow Sek. Setiap warisan berbeda. Warisan sejati bumi surga berbeda dari yang lain. Warisan itu dipenuhi dengan ketenangan, kebaikan, kehangatan, dan cahaya. Jika suatu hari, aku gagal dan mati, tanpa harapan sama sekali, aku akan meninggalkan warisanku juga. Fang Yuan berpikir, meskipun dia adalah iblis dunia lain, dia telah hidup, berjuang, dan bertarung di dunia ini begitu lama, dia telah berasimilasi ke dalamnya. Jika dia menciptakan warisan sejati Fang Yuan, dia akan mendorong pewarisnya untuk mengejar kehidupan abadi juga. Waktu berlalu dengan cepat, 70 hingga 80 hari berlalu.
Selama periode ini, Fang Yuan melakukan banyak misi, namanya mulai naik peringkat di papan prestasi. Swiss Swiss Swiss. Pasang surut, angin laut yang lembab mendarat di wajahnya, Fang Yuan telah tiba di pasar laut. Dia mengambil misi, itu untuk menghukum pedagang yang tidak bermoral di pasar laut ini. Pasar laut sangat populer di Laut Timur, ukurannya bervariasi, menjadi pasar laut kecil, menengah, besar, dan super. Jika seseorang mengelompokkannya menurut waktu, akan ada pasar laut sementara dan permanen. Pasar laut adalah tempat di mana sumber daya budidaya dikumpulkan dan dipertukarkan. Di surga ini, ada juga pasar laut. Ini adalah pasar laut permanen. Meskipun tidak buka sepanjang tahun, sebagian besar waktu sepanjang tahun, pasar laut buka. Inti dari pasar laut adalah sebuah pulau. Pulau ini akan terendam selama satu periode setiap tahun, saat itulah pasar laut tutup. Ketika pulau itu muncul, pasar laut akan buka. Di luar pulau, ada banyak rumah gu berbentuk perahu, dan mereka akan dihubungkan bersama untuk membentuk pasar laut pinggiran ini. Berdiri di dek, Fang Yuan dikelilingi oleh orang-orang. Ada master gu manusia dan juga duyung. Ada banyak duyung, hampir setengah dari populasi, ini sangat langka di 5 wilayah. Bagaimanapun, manusia adalah ras yang dominan, manusia varian lainnya semuanya ditekan dan tidak memiliki ruang hidup, mereka harus hidup sambil tetap bersikap rendah hati. Ayo, lihat, ini adalah koral kristal yang luar biasa. Ada 3 perahu sungai rumah gu yang tersisa, cepat beli sebelum terjual habis. Membeli tanah besar, aku akan membeli sebanyak yang bisa kau jual. Teriakan, keributan, dan suara tawar-menawar terdengar di mana-mana, mereka memasuki telinga Fang Yuan saat dia merasakan suasana yang ramai di sekitarnya. Sejumlah besar master gu memajang barang-barang di dek dan membuat kios-kios mereka. Sangat sedikit manusia yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut. Fang Yuan melewati rumah gu satu persatu, menuju pulau inti di tengah pasar laut. Dia sudah menyelidiki, misinya adalah untuk menghukum pedagang yang tidak bermoral, dan dia ada di pulau itu. Tentu saja, misinya hanyalah tujuan sekunder, tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan informasi. Pasar laut ini adalah yang paling dekat dengan Demon Suppression Regret Crying Sea. Karena ada sejumlah besar gu master dan pasukan di sini, Fang Yuan memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan informasi berguna tentang penyesalan gu di sini. Meskipun Fang Yuan telah tiba di sini untuk waktu yang lama, dia tidak berhasil memasuki Demon Suppression Regret Crying Sea sekalipun. Di dalam surga ini, gu Immortals tidak memiliki banyak kebebasan bergerak. Seperti misi pertama, dia hanya bisa bergerak di sekitar pulau, ada batasan jarak yang bisa dia tempuh. Setiap misi memiliki batasan yang sama. Untuk kembali ke Tugu Merit, yang harus dilakukan oleh Dewa Gu adalah melafalkan kembali 3 kali dalam pikiran mereka. Dari sini, Fang Yuan bisa merasakan metode yang kuat dari Dewa Bumi Surga. Bahkan dengan fondasi yang dalam dan tingkat kultivasi peringkat 8 milik Fang Yuan, dia tidak bisa mengungkap pengaturan Dewa Bumi Surga, meskipun dia tidak berhenti meneliti tentang Tugu Merit dan surga ini. Selain itu, Dewa Gu juga dibatasi dalam komunikasi. Pertama, mereka tidak bisa terhubung dengan surga kuning harta karun atau dunia luar. Kedua, mereka tidak bisa berbicara satu sama lain. Tepatnya begitu, mereka harus menggunakan metode kasar dengan meninggalkan gufana jalur informasi di depan Tugu Merit. Ini seharusnya tempatnya. Sesaat kemudian, Fang Yuan menghentikan langkahnya. Dia berada di sebuah tempat perjudian. Pintunya memiliki 3 kata tertulis di atasnya, Rumah Giok Emas. Rumah Giok Emas berada di tengah pulau, tempat itu adalah tempat dengan otoritas tertinggi di pasar laut ini. Master Gu biasa tidak bisa masuk, tempat ini memiliki keamanan yang ketat. Namun, bagaimana cara manusia bisa menghentikan Fang Yuan? Aku juga harus mencoba perjudian batu. Fang Yuan tersenyum sendiri. Menghukum pedagang yang tidak bermoral tidak berarti membunuh mereka. Fang Yuan dulunya adalah seorang pedagang, dia telah mengelola tempat perjudiannya sendiri, dia tahu cara yang tepat untuk membuat pedagang tempat perjudian menderita. Memikirkan hal ini, Fang Yuan melangkah maju. Kenangan muncul di benaknya sekali lagi. Hahaha, siapa yang akan berjudi denganku? Bahkan wanita suci itu takut, apakah kalian berani? Seorang duyung berotot berteriak dengan arogan. Di sekelilingnya, ada banyak master gu manusia dan duyung. Sebagian besar duyung menatapnya dengan marah, mereka hanya bisa menggertakkan gigi.
Luda ini terlalu hina, dia berani memprovokasi wanita suci secara terbuka di pasar laut. Dia tidak punya nyali, dia hanya didukung oleh pemimpin suku Frostide. Ini tidak bisa terus berlanjut, ini akan menodai reputasi Saintes, apa yang harus kita lakukan? Para penjaga bersisik biru dan bersisik merah saling memandang dengan khawatir. Lalu kenapa? Xie Hanmo tersenyum, biarkan dia bersikap sombong, tidak peduli seberapa banyak reputasi yang hilang, dia tidak dapat menggoyahkan fondasiku. Karena dia melakukan ini untuk memprovokasiku sekarang, itu berarti mereka sudah panik. Kita tidak perlu repot-repot dengan ini, kita bisa menang jika kita melanjutkan rencana awal kita. Mendengar ini, para penjaga bersisik merah dan bersisik biru merasakan kesadaran. Saintes benar, Luda ini hanyalah badut yang menari. Tapi aku merasa sangat bersalah karena membiarkan Saintes menderita penghinaan seperti itu. Tidak bisakah salah satu duyung kita berdiri untuk menghadapi Luda ini? Xie Hanmo tersenyum, Luda adalah ahli tingkat 4, dia memiliki reputasi yang dibangun selama 1 dekade di pasar laut ini. Aku mengerti mengapa tidak ada duyung yang membela kita perlu memahami keadaan mereka. Saat dia mengatakan itu, sebuah suara bergema di area itu, aku akan bertaruh denganmu. Siapa itu? Siapa yang berani menantang otoritas Luda? Semua orang menoleh untuk melihat, seorang Gu Master manusia berjalan keluar dari kerumunan. Xie Hanmo tercengang saat kedua penjaga itu berkata, itu Gu Master manusia yang kita selamatkan. Gu Master Duyung Luda sangat terkejut, dia mengerutkan kening saat dia melihat Fang Yuan, berkata dengan nada muram, Gu Master manusia, ini adalah urusan Duyung, kamu benar-benar ingin ikut campur. Sejujurnya, sang tamu menyelamatkan hidupku sebelumnya, aku harus membayar hutang ini. Fang Yuan memiliki sikap tegas, dia berbicara kepada Luda tanpa rasa takut, anak ini, kami tidak menyia-nyiakan usaha kami untuk menyelamatkannya. Kedua penjaga itu mengangguk. Xie Hanmo menghela napas, ayo kita keluar, dia orang luar, kita tidak bisa membiarkannya mengorbankan dirinya sendiri dengan sia-sia. Kedua penjaga itu terkejut, mereka segera menghentikannya, Nona, Anda menganalisis situasi sebelumnya, kami tidak bisa muncul. Begitu kami muncul, kami akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Di ruang kerja, Luda memiliki ekspresi menyeramkan saat dia tertawa karena marah. Bagus. Master Gu manusia, karena Anda ingin mati, jangan salahkan saya. Saya sudah menjelaskan aturan pertaruhannya, ayo, saya akan membiarkan Anda memilih terlebih dahulu, kita akan melihat siapa yang menemukan cacing Gu yang lebih baik. Anda dapat memilih terlebih dahulu. Tatapan Fang Yuan berkedip dengan cahaya misterius saat dia tersenyum dengan tenang. Babak pertama berlangsung cepat. Fang Yuan menang. Babak kedua memakan waktu lebih lama, tetapi Fang Yuan tetap menang. Master Gu manusia, saya meremehkan Anda. Katakan nama Anda memenuhi syarat untuk menempati ruang dalam ingatan saya. Luda memiliki ekspresi serius, dia menatap Fang Yuan dengan cahaya yang berbeda. Aku Gu Yue Fang Yuan, ingat itu. Dulu aku punya sarang judi. Fang Yuan tiba-tiba meninggikan suaranya, ronde terakhir, silakan. Luda memilih sebuah batu tanpa suara, lalu, dia menghancurkan semua batu di sarang itu. Kau melanggar aturan. Ekspresi Fang Yuan berubah. Luda tertawa, aturan. Aku bilang kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang, tetapi itu tidak termasuk batu-batu ini. Aku dapat memastikan bahwa batu ini berisi cacing Gu, sementara kau tidak membawa apapun, tidak peduli cacing Gu apa yang kumiliki, kau pasti akan kalah. Nak, kau berani mengganggu hanya dengan level kultivasi tingkat 3, dan terutama di pasar laut yang sudah saya kelola selama 1 dekade. Hehehe, bunuh diri saja, saya tidak perlu mengotori tangan saya. Fang Yuan mengangkat tinjunya, siap bertarung sampai mati. Tunggu sebentar, semua orang minggir untuk membuka jalan sementara Xie Hanmo berjalan ke ruang kerja dengan ekspresi dingin mengesampingkan ingatannya. Fang Yuan melangkah masuk ke rumah giok emas. Tempat perjudian ini cukup mewah, ada puluhan batu besar di aula, di belakang aula terdapat banyak ruangan dengan berbagai macam cacing Gu untuk dibedah batu agar para pelanggan dapat menggunakannya. Tentu saja, Master Gu yang berpengalaman juga siap di tempat. Apakah batu-batu ini mengandung cacing Gu? Fang Yuan dapat dengan mudah mengetahuinya. Dia adalah seorang dewa Gu, metode investigasi abadi dapat menemukan Gu fana dengan mudah. Demikian pula, bahkan jika cacing Gu di dalamnya sangat lemah, dia dapat menyembuhkannya.
Bahkan jika mereka tidak dapat disembuhkan, jangan lupa bahwa Fang Yuan adalah seorang kuasa suprim jalur penyempurnaan. Dia pada dasarnya dapat memperoleh semua Gu Fana yang saat ini ada di sini dengan sangat mudah. Tentu saja, ada juga hal-hal seperti batu abadi, atau lebih tepatnya, bahan abadi. Setelah Gu abadi menyegel diri mereka sendiri dan berhibernasi, bahan abadi dari tanda Dao yang sesuai akan terbentuk di permukaannya. Sebagian besar metode investigasi abadi tidak akan efektif terhadap mereka. Fang Yuan hendak menggunakan metodenya untuk memberi pelajaran kepada pedagang yang tidak bermoral di rumah giok emas ini ketika tiba-tiba, dia mendengar keributan di belakang Ola. "Kamu tidak jujur," teriak Putri Duyung Xiaolin dengan marah dan kaget. "Aku tidak jujur, hehe, bagaimana bisa? Ini tercatat dengan jelas di jalur informasi cacing Gu, meskipun kamu mengembalikan sejumlah uang, sebagian besar belum dibayar kembali." Berdiri di hadapan Putri Duyung itu adalah seorang duyung, dia besar seperti beruang, ada bekas luka di wajahnya, memberinya aura yang menyeramkan. Kamu. Xiaolin menunjuk ke arah duyung dengan mata merah, "Kalian tidak tahu malu, kamu mengubah rincian perjanjian, kontrak kita adalah bunga 10%, tetapi kamu menaikkannya menjadi 60%. Wajah duyung yang terluka itu menjadi serius, dia menatap Xiaolin dengan tatapan tajam, "Nona muda, kamu tidak boleh menyebarkan berita palsu seperti itu. Apakah kamu mencoba merusak reputasi kami? Ini merugikan bisnis kami. Siapa yang akan datang ke toko kami setelah ini? Bisakah kamu menanggung biaya kerugian kami? Persetan denganmu. Bahkan jika aku mati, aku akan mengungkap perbuatan jahat toko ini." Duyung yang terluka itu mengubah nadanya saat dia berkata dengan menakutkan, "Mati. Kamu terlalu naif, terkadang, hidup lebih buruk daripada mati." Cahaya melintas di mata Fang Yuan. Ini adalah suara yang dikenalnya, dia teringat pada gadis duyung dari beberapa bulan yang lalu. Mengapa dia ada di sini? Air mata Xiaolin jatuh dari wajahnya. Beberapa bulan yang lalu, satu-satunya anggota keluarganya, kakeknya, meninggal. Upacara pemakaman di laut sangat mahal. Untuk menguburkan kakeknya, dia harus meminjam batu purba. Untuk membayar utangnya, dia harus mengambil risiko dan mengumpulkan minyak hitam, dan hampir mati di palung bumi. Untungnya, dia bertemu Fang Yuan dan diselamatkan secara ajaib. Xiaolin juga memperoleh minyak Gu dari Fang Yuan, efisiensinya dalam mengumpulkan minyak meningkat, dia dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar batu purba dari penjualan minyak. Dia membawa batu purba ini ke rumah giok emas untuk membayar utangnya, tetapi toko ini terlalu tidak tahu malu, mereka benar-benar mengubah ketentuan perjanjiannya. Xiaolin memiliki keinginan untuk mati. Satu-satunya keluarganya telah pergi, dia sendirian di dunia ini, dia dikucilkan oleh sukunya sejak usia muda, semua keadaan ini membuatnya merasa tersesat dan putus asa, dunia telah berubah menjadi abu-abu, dia tidak dapat menemukan kegembiraan dalam hidup. Apa yang begitu menakutkan tentang kematian? Aku akan mati dan mengakhiri semuanya. Memikirkan hal ini, Xiaolin mengambil tindakan sambil berteriak. Swoosh! Sebuah ledakan terdengar saat semburan air deras keluar. Duyung berbekas luka itu tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, seorang Gu Master tingkat 2 akan berani menyerangnya, seorang Gu Master tingkat 3, di wilayah kekuasaannya, rumah giok emas. Duyung berbekas luka itu tidak siap, ia tersapu oleh derasnya air, menabrak dinding saat banyak dekorasi hancur. Keributan itu sangat besar, para Gu Master yang diam-diam memilih dan membedah batu semuanya datang untuk menonton. Sejumlah besar mata menoleh untuk melihat Xiaolin dan Duyung berbekas luka. Apa yang terjadi? Hehe, apa lagi yang bisa terjadi? Rumah giok emas ini pasti telah menipu orang yang tidak bersalah lagi. Diam, pemilik rumah giok emas ini adalah tiran di sekitar sini. Kudengar rumah giok emas sering bertindak sebagai rentenir dan mengeksploitasi Gu Master tingkat rendah. Petik 2. Jangan menarik masalah, ini masalah Duyung. Kita manusia tidak ada hubungannya dengan itu. Pada saat ini, Duyung berbekas luka berdiri dari reruntuhan, kau punya nyali untuk menyerangku, aku akan membuatmu berharap kau mati. Dia berjalan ke arah Xiaolin, dia pucat karena ketakutan, ditekan oleh auranya, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak melangkah mundur. Jarak antara keduanya semakin pendek, ketika Duyung berbekas luka itu hendak menyerang, dia mendengar sebuah suara, "Tunggu." Tindakan Duyung berbekas luka itu berhenti, dia mengubah ekspresinya dari kemarahan dan kekejaman saat dia menundukkan kepalanya ke arah orang itu, "Pemilik toko, apa yang membawamu ke
Sini, ini adalah pemilik Golden Jade House, duyung bersisik kuning berdada besar. Duyung bersisik kuning itu mengerutkan kening, dia berteriak pada duyung berbekas luka itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menghancurkan tokoku? Pemilik toko, dia. Sebelum duyung yang terluka itu menyelesaikan perkataannya, dia disela. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kita harus bertindak damai, kedamaian mendatangkan keberuntungan, kau mengerti? Ya, ya, duyung berbekas luka itu tidak berani membalas, dia mengangguk seperti anak yang patuh. Rasa dingin muncul di hati Xiaolin. Dia telah melalui banyak kesulitan, dibesarkan oleh kakeknya, dia telah mengalami sisi terang dan gelap kehidupan. Seseorang yang bisa membuat duyung berbekas luka ini begitu hormat pasti lebih menakutkan. Xiaolin tahu ini dengan jelas, dia menatap duyung bersisik kuning ini, kewaspadaannya meningkat hingga batasnya. Duyung bersisik kuning itu menatap Xiaolin beberapa saat sebelum berbicara, "Nona kecil, jangan khawatir, aku orang yang pengertian. Denganku di sekitar, aku akan memastikan tidak ada yang menyerangmu. Tapi aku ingin kau juga bersikap masuk akal, utangmu hitam di atas putih, apakah kau ingin menyangkalnya?" Mendengar ini, Xiaolin merasa marah, kalian tidak tahu malu, kalian mengubah ketentuannya sendiri, dari bunga 10% menjadi 60%. Aku tidak berutang apapun padamu, aku sudah melunasi utangku. Duyung bersisik kuning itu tersenyum lebih cerah sekarang, Nona kecil, tidak kusangka kemampuan aktingmu begitu hebat di usia yang begitu muda. Tapi itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa meyakinkannya dirimu, tanpa bukti, kau tidak dapat membuktikan apapun, kita memiliki perjanjian di sini, itu dinyatakan dengan jelas, semua orang dapat mengetahui siapa yang salah. Kau. Xiaolin menunjuk ke arah duyung bersisik kuning, tidak dapat mengatakan apapun karena marah. Duyung bersisik kuning itu tertawa sambil melambaikan tangannya, lupakan saja, kau adalah seorang gadis muda, aku tidak akan menindasmu, orang lain mungkin mengatakan bahwa rumah giok emasku menindas pelanggan. Bagaimana dengan ini, lunasi setengah utangmu dan aku akan membiarkanmu pergi tanpa masalah lain. Saya sudah sangat tulus, jika Anda mengembalikannya sekarang, Anda hanya akan membayar bunga 30%, bukankah itu harga pasar? Katakan padaku, rentenir mana yang tidak beroperasi dengan harga ini? Anda mengatakan bahwa kami memiliki bunga 10%. Siapa yang akan percaya? Coba cari di luar, toko mana yang akan memberikan harga itu. Dada Xiaolin naik turun, matanya memerah. Harga pasarnya 30%, itulah sebabnya dia meminjam dari Golden Jade House. Tetapi jika dipikir-pikir itu adalah jebakan, dia telah ditipu. Melihat Xiaolin terdiam, duyung bersisik kuning mengeluarkan gufana jalur informasi. Ini adalah perjanjian pinjaman kita, jika Anda mengembalikan uangnya, saya akan mengembalikan gu ini sekarang. Xiaolin tertegun sebelum mencibir, saya tidak punya cukup batu purba. Duyung bersisik kuning tertawa sambil bertepuk tangan, jangan khawatir, Anda bisa menggunakan cacing gu sebagai gantinya. Saya tahu Anda memiliki gu minyak pengumpul, Anda dapat menggunakannya untuk membayar utang Anda. Xiaolin mendengar ini dan langsung menyadari, jadi itu tujuanmu yang sebenarnya, kau menginginkan gu pengumpul minyakku. Ini adalah gu tingkat 5, apa kau gila? Bahkan jika aku mati, kau tidak akan mendapatkan gu ini. Para master gu di sekitar menjadi ribut setelah mendengar ini. Gu pengumpul minyak, apa aku salah dengar? Gu tingkat 5 yang diisukan menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Kudengar ia memiliki efisiensi luar biasa dalam mengumpulkan minyak hitam. Tidak hanya luar biasa, ia luar biasa. Meskipun gu pengumpul minyak adalah tingkat 5, ia tidak mengeluarkan saripati purba tetapi sumsum tulang master gu, bahkan master gu tingkat 1 pun dapat menggunakannya. Kudengar beberapa orang menggunakan gu pengumpul minyak secara berlebihan dan bunuh diri. Orang-orang itu tidak bisa menahan diri. Jika mereka menggunakan cacing gu jalur tulang dengannya, gu pengumpul minyak sangat aman. Tepuk. Duyung bersisik kuning itu bertepuk tangan, Nona muda, kau gadis yang cerdas, aku yakin kau tahu logika bahwa keberuntungan menarik serigala. Bagaimana mungkin seorang master gu tingkat 2 sepertimu memiliki gu tingkat 5? Keluarkan saja, bahkan jika aku melepaskanmu, orang lain akan tetap mengejarmu. Serahkan dan jalani hidup yang stabil, bukankah itu lebih baik? Petik 2. Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerahkannya kepada bajingan sepertimu. Xiaolin menolak dengan tekad.
Duyung bersisik kuning itu merasa sakit kepala. Sulit untuk mengambil cacing gu milik orang lain, dia hanya butuh satu pikiran untuk meledakkan diri sendiri. Saat itu, rencana duyung bersisik kuning itu akan hancur. Situasi terbaik adalah bagi Xiaolin untuk menyerahkannya. Kalau tidak, dia bisa menggunakan metode jalur pencurian. Namun, Master Gu jalur pencurian tidak ada di surga ini. Dan bahkan jika ada Master Gu jalur pencurian, mencuri Gu tingkat 5 terlalu sulit. Duyung bersisik kuning itu tidak panik, dia sudah merencanakan ini dan memperkirakan situasinya. Dia tidak bisa memaksa Xiaolin terlalu keras sekarang, jadi, dia mundur selangkah. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan, tetapi kamu harus melakukan hal yang sama. Kita bisa berjudi. Kita akan berjudi batu dan melihat siapa yang menggali Gu, dan jika kita berdua melakukannya, siapa yang lebih baik. Kita akan memutuskan pemenangnya dari 2 dari 3 kemenangan. Xiaolin tersenyum dingin, kamu tidak bermoral dan menarik kembali kata-katamu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah kamu mengubah ketentuan sebelumnya? Duyung bersisik kuning memikirkannya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya saat Gu Fana jalur informasi terbang ke Xiaolin. Xiaolin menerimanya dengan sangat terkejut. Duyung bersisik kuning itu menambahkan, aku bisa bersumpah kepada Dewa Laut. Duyung berbeda dari manusia, mereka memiliki agama ras mereka percaya pada Dewa Laut. Membuat sumpah menggunakan nama Dewa Laut adalah masalah besar, hal ini membuktikan bahwa dia sangat tulus. Hampir semua manusia Duyung memiliki keyakinan pada Dewa Laut. Duyung bersisik kuning itu berkata lagi dengan tulus, apa yang kau ragukan? Judi batu tergantung pada keterampilan tetapi juga keberuntungan. Aku memberimu kesempatan, jangan berlebihan, aku akan mengatakan yang sebenarnya, ini adalah satu-satunya jalan keluarmu hari ini, kau harus memanfaatkan kesempatan itu. Duyung bersisik kuning itu menggunakan tongkat dan wortel, Xiaolin sangat bingung. Sementara dia ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba berkata dalam benaknya, jangan takut, bertaruhlah dengannya, aku di sini. Tuan Chu, seketika, Xiaolin hampir berteriak kegirangan. Fang Yuan menambahkan, tetapi kau harus mengubah ketentuan perjudian karena ini terlalu ringan, jika kau percaya padaku, kita akan membuat ini menjadi pertaruhan besar. Aku percaya padamu, Tuan Chu. Xiaolin menjawab tanpa ragu-ragu. Hidupnya diselamatkan oleh Fang Yuan. Jika dia ingin menyakitinya, tidak perlu menyelamatkannya. Hidupku diselamatkan oleh Tuan Chu, jika dia ingin menyakitiku, biarlah, aku akan mengembalikan hidup ini padanya. Berpikir seperti ini, Xiaolin menjawab dalam benaknya, Tuan Chu, beritahu saya apa yang harus dilakukan, saya akan mengikuti instruksi Anda. Perjudian batu, benar-benar masalah keberuntungan, tak seorang pun dapat menyangkalnya. Baik mereka Master Gu maupun Dewa Gu. Namun, Duyung bersisik kuning itu sangat percaya diri. Karena dia sudah siap, selama bertahun-tahun, dia telah berjudi dengan batu-batu di rumah giok emas miliknya sendiri. Dia telah mengamati, menganalisis, dan memilih beberapa batu dengan sangat teliti. Dia sangat percaya diri dalam pertaruhan ini. Batu-batu ini secara alami tidak mengandung barang berharga, jika tidak, dia akan mengambilnya sendiri, dia tidak akan meninggalkannya di toko. Dia harus mempertahankan usahanya. Sebagian besar batu-batu ini mengandung cacing gu, meskipun tidak berharga, mereka merupakan bentuk kegembiraan bagi para pelanggan. Ini seperti umpan ikan, mereka ingin terus berjudi dan berinvestasi. Duyung bersisik kuning itu tahu lokasi di mana batu-batu ini ditempatkan, terkadang, dia bahkan memamerkan keterampilan berjudi batunya di depan pelanggan, membuka cacing gu dan menunjukkan bahwa dia adalah ahli hebat dalam aktivitas perjudian batu ini. Sekarang, Duyung bersisik kuning menggunakan batu-batu ini untuk berjudi melawan Xiaolin, dia sangat percaya diri. Namun di ronde pertama, ia merasakan kekalahan. Xiaolin membuka cacing gu peringkat 3, cacing itu lebih unggul darinya. Ini adalah awal yang baik. Para Master Gu di sekitarnya terkejut. Duyung bersisik kuning itu juga curiga dan tidak yakin, apakah gadis Duyung ini seorang ahli tersembunyi. Ia telah menyarankan format 2 dari 3 sebelumnya, tetapi Xiaolin meminta untuk mengubahnya menjadi 5 kontes. Taruhannya sekarang lebih tinggi, ia mempertaruhkan seluruh rumah giok emas. Pada saat yang sama, jika ia kalah sekali, ia harus menyerahkan minyak pengumpul Gu. Namun sekarang, Xiaolin menang, ia tidak hanya menyimpan minyak pengumpul Gu, ia bahkan memenangkan 20% rumah giok emas. Apa lelucon?
Aku kalah. Duyung bersisik kuning itu tidak dapat mempercayainya. Ia menatap gadis duyung itu, kecurigaannya memudar perlahan. Duyung bersisik kuning itu sangat berpengalaman, ia dapat mengatakan bahwa Xiaolin adalah seorang pemula, ekspresi kegembiraannya setelah mendapatkan cacing gu tidak palsu, ia tulus. Selain itu, Xiaolin tidak tahu cara membedah batu. Dia telah meminta Master Gu yang membedah batu di rumah giok emas untuk membuka batunya. Sialan, dia sangat beruntung. Untungnya, kita mengubah aturan dari 3 ronde menjadi 5 ronde, aku masih punya banyak kesempatan, aku tidak dalam posisi pasif. Memikirkan hal ini, duyung bersisik kuning itu menatap Master Gu yang membedah batu di belakang Xiaolin dengan tatapan halus. Master Gu yang membedah batu itu mengangguk pelan. Duyung bersisik kuning itu tersenyum sendiri dalam hati, dalam situasi ini, tidak peduli batu apa yang didapat Xiaolin, bahkan jika ada Gu, itu akan hancur, bagaimana mungkin dia bisa menang melawannya. Babak kedua, aku akan memilih terlebih dahulu. Kata Xiaolin, silakan. Duyung bersisik kuning itu tersenyum dan menjawab. Xiaolin berjalan berkeliling sebentar dan terpesona. Aku akan memilih ini. Tiba-tiba, dia berhenti sambil menunjuk sebuah batu aneh. Batu ini sangat aneh, memiliki banyak lubang dan bentuknya terdistorsi, tidak terlalu padat dan terasa seperti tumpukan pasir. Biasanya, batu berpasir seperti itu tidak akan memiliki cacing gu. Melihat pilihan Xiaolin, duyung bersisik kuning itu tertawa. Dia berpura-pura berjalan berkeliling, menyentuh dan mengetuk batu-batu itu. Setelah beberapa saat, dia memilih sebuah batu besar dan berkata, ini pilihanku. Pembedahan batu pun dimulai. Duyung bersisik kuning melakukannya sendiri sementara Xiaolin meminta Gu Master yang membedah batu. Ini adalah pertaruhan terbuka. Mereka membedah batu-batu di aula. Semakin banyak penonton datang, mereka berbicara di antara mereka sendiri ketika para pendatang baru mengetahui pertaruhan ini dan menjadi tertarik, mereka memilih untuk tinggal dan menonton. Bagi Gu Master, ini adalah pertaruhan besar. Salah satunya adalah seluruh rumah giok emas, yang memiliki banyak dana setelah bertahun-tahun beroperasi. Yang lainnya adalah Gu pengumpul minyak peringkat 5 yang luar biasa. Taruhannya hampir sama di kedua sisi. Gu pengumpul minyak terlalu menakjubkan, menghasilkan keuntungan besar dengan mengumpulkan minyak hitam. Duyung bersisik kuning memilih batu besar, ia butuh waktu untuk membedahnya. Bagi Xiaolin, itu sangat cepat. Batu berpasir itu terlalu kasar dan kasar. Gu Master pembeda batu Xiaolin sangat santai dalam tindakannya, ia tidak memiliki tekanan. Jika ia menghancurkan cacing Gu dalam prosesnya, duyung bersisik kuning itu akan sangat senang. Tetapi saat ini, Xiaolin berkata, gunakan metode tanah abu-abu. Gu Master pembeda batu menghentikan tindakannya, ia berkata, apakah kau yakin? Metode ini memiliki efek terbatas pada batu berpasir. Ya, Xiaolin menjawab. Gu Master yang membedah batu menggelengkan kepalanya, nona kecil, aku tidak berbohong, aku tidak akan berbohong karena akulah yang membedah ini. Mengapa kau tidak bertanya-tanya? Semua orang tahu bahwa metode tanah abu-abu tidak banyak berpengaruh pada batu berpasir. Aku tidak membutuhkannya, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu, ini ada dalam perjanjian. Xiaolin bersikeras, baiklah, baiklah. Gu Master yang membedah batu mengangguk. Begitu dia menggunakan metode tanah abu-abu, pembedahan batu berpasir menjadi sangat lambat. Gu Master yang membedah batu sangat kesal, sebelumnya dia seperti menggunakan pisau untuk memotong tahu. Tetapi sekarang, dia menusuknya dengan jarum sambil mengeluarkan lebih banyak esensi purba. Gunakan metode pengasapan api. Sesaat kemudian, Xiaolin menambahkan. Gu Master di sekitarnya tersentak, mereka ingin menghentikannya. Gu Master yang membedah batu juga berkata, metode pengasapan api akan menembus batu. Jika ada Gu di dalamnya, ia akan mati sebelum digali. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Xiaolin berkata tanpa ekspresi. Gu Master di sekitarnya menghela napas, seseorang berkata, apakah gadis ini benar-benar berjudi? Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemula, dia hanya bermain-main. Namun, Xiaolin memiliki ekspresi tegas yang agak santai. Gu Master yang membedah batu menggelengkan kepalanya, karena kau menginginkannya, mari kita lakukan, semua orang dapat mengatakan bahwa aku tidak menyabotase dirimu, ini adalah permintaanmu. Gunakan metode menetes, metode tanda biru, metode penanaman Qi. Selanjutnya, Xiaolin memberikan beberapa instruksi yang tepat. Batu berpasir itu sudah seukuran kepalan tangan,
tetapi belum ada cacing Gu yang keluar. Gu Master yang membedah batu itu memiliki ekspresi yang buruk, ia merasa bahwa Xiaolin sengaja mempermainkannya, ia mengatakan nama-nama yang ia ketahui secara acak. Baiklah, berikan padaku, aku akan membedahnya sendiri. Xiaolin menambahkan, apa? Gu Master yang membedah batu itu tertegun, tetapi segera bereaksi sambil mengembuskan napas, menyerahkan batu itu kepada Xiaolin. Xiaolin menggigit lidahnya dan memuntahkan darah ke batu itu, sebelum menggunakan minyak pengumpul Gu untuk memberikan daya isap pada batu itu. Retak, batu itu retak, cacing Gu tingkat 3 terlihat. Ada Gu. Gu apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia sedang tidur, kelihatannya, ia lengkap dan tidak terluka. Para Gu Master di sekitarnya menjadi ribut. Gu Master yang membedah batu itu benar-benar tertegun, ia menatap Xiaolin dengan ekspresi tercengang, berpikir dengan curiga, apakah gadis ini benar-benar menipu. Kita semua, duyung bersisik kuning itu juga menghentikan pembedahannya dengan ekspresi gelap. Bahkan jika ia membukanya, batunya hanya memiliki Gu tingkat 2, tetapi pihak lain memiliki Gu tingkat 3 yang masih hidup. Ada Gu, Tuan Chu tidak salah sama sekali. Xiaolin sangat gembira. Di antara kerumunan, Fang Yuan tersenyum tipis. Tidak ada Gu di batu berpasir ini, yang ada hanya material Gu. Fang Yuan memerintahkan Xiaolin untuk secara tidak langsung memanipulasi batu ini dengan membedah Gu Master dan memurnikan material Gu. Akhirnya, ketika Xiaolin meneteskan darahnya dan menggunakan minyak pengumpul Gu, langkah terakhir selesai. Biasanya, cacing Gu yang baru dimurnikan akan aktif, tetapi Fang Yuan menggunakan metode pemurnian Gu yang unik yang membuat cacing Gu berhibernasi. Ini memungkinkannya untuk menipu semua orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang melihat ini atau menemukan kekurangan apapun. Tingkat pencapaian jalur pemurnian semu tertinggi, itu bukan lelucon. Semua orang tidak tenang, mereka memandang Xiaolin dengan tatapan berbeda sekarang. Siapa yang mengirimmu ke sini? Teriak duyung bersisik kuning itu, ketenangannya hilang. Dia menyadari ada yang salah, berbagai pikiran muncul dalam benaknya. Dia telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun ini, dia merasa bahwa Xiaolin adalah umpan, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Gu peringkat 5 ini digunakan untuk menjebaknya, itu benar-benar pertaruhan besar. Tenang, tenang, aku tidak bisa mengambil risiko lagi, pihak lain sudah siap. Duyung bersisik kuning itu menyeka keringat dinginnya sambil memfokuskan pandangannya. Dia punya kartu truf. Ada sekumpulan batu khusus di rumah giok emas ini. Batu-batu ini tidak alami, duyung bersisik kuning itu telah menciptakannya secara artifisial. Dia pertama-tama membuat cacing Gu yang hidup atau mati tampak seperti sedang berhibernasi, lalu menambahkan pecahan batu di sekelilingnya dan akhirnya menciptakan batu buatan. Batu-batu yang mengandung cacing Gu seringkali memiliki beberapa ciri yang dapat diamati, membuatnya berbeda dari batu-batu biasa. Jenis batu seperti ini tidak mudah ditemukan. Terkadang, untuk mengatasi kekurangan pasokan batu judi, duyung bersisik kuning akan membuat batu palsu sendiri. Tentu saja, tidak semua batu ini mengandung cacing Gu, beberapa hanya memiliki ciri-ciri yang dapat diamati ini. Babak ketiga, kalah. Babak keempat, kalah lagi. Para Master Gu yang menyaksikan ini tersentak, tidak ada yang menduga ini akan terjadi. Semua orang menatap Xiaolin dengan waspada dan serius. Duyung bersisik kuning itu menjadi pucat, dia menggertakkan giginya, cahaya kejam melintas di matanya, dia seperti serigala yang dipaksa ke ujung tebing. Babak terakhir, aku tidak boleh kalah. Aku harus menggunakan kartu truf terkuatku. Kartu truf duyung bersisik kuning itu secara alami sangat kuat, dia menyembunyikan bangkai Gu peringkat 5 di batu palsu, menurut aturan perjudian, hanya Gu peringkat 5 yang hidup yang bisa mengalahkannya. Kedua belah pihak memilih batu mereka dan membedahnya. Jepret, Fang Yuan tiba-tiba menjentikkan jarinya, menggunakan jurus pembunuh abadi jalur waktu 1. Seluruh rumah giok emas dan bahkan pulau itu menjadi sunyi, apapun dan segalanya menjadi tidak bergerak. Fang Yuan berjalan keluar dari kerumunan, datang di depan duyung bersisik kuning yang sedang fokus pada api dan membedah batunya dengan hati-hati. Fang Yuan meremas batu itu dengan ringan, dia melihat bangkai Gu tingkat 5. Selanjutnya, dia meletakkan bangkai ini ke batu Xiaolin dan kembali ke kerumunan. Pada saat berikutnya, waktu kembali berjalan.